Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah kalian mencari perbekalan untuk akhirat antum. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah tidak lain ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan jamaah ini pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya, sesungguhnya syaitan itu juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Syaitan itu pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun rasa takutnya syaitan tidak diimbangi dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Syaitan pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, walaupun syaitan itu takut ya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan takutnya melebihi kita. Namun rasa takutnya sekali lagi tidak diimbangin dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hanya merasa takut kepada Allah namun tetap tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, maka tidak berbeda kita dengan syaitan jemaah. Dan syaitan nanti akan berkhutbah di hadapan manusia. Bapak-bapak pernah dengar belum syaitan itu berkhutbah, Pak? Belum pernah? Kalau ustadz berkhutbah sering ya. Rasulullah berkhutbah dilihat oleh sahabat. Namun nanti syaitan juga berkhutbah di hadapan manusia. Dan semoga kita tidak termasuk golongan manusia tersebut. Karena yang dikhutbahi syaitan pada saat itu adalah penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhir surat Al-Anbiya, Allah ta'ala berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai penghuni neraka, ikhsa'u fiha, diem antum. Karena penghuni neraka ini ketika mau dilempar ke nerakanya Allah ini teriak-teriak jemaah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada saudara-saudaranya, teman dia yang kenal dulu di dunia, minta tolong mereka, teriaknya sekencang-kencangnya. Kemudian Allah bosan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah engkau wahai penghuni neraka, diam, jangan ngomong lagi. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana. Dulu ada hamba-hambaku yang menyeru untuk beribadah kepadaku, tapi ittakhadtumuhum sikhriyan, kalian gak percaya. Jadi Allah marah juga. Sudah, anak gak peduli lagi dengan antum. Karena dulu ada hamba-hambaku yang mengajak tinggalkan riba, jangan berbuat riba, ayo ke masjid, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, macam-macam sudah disampaikan. Keluarkan zakat dan lain sebagainya. Jangan ghibah, jangan mengambil hak orang lain, sudah disampaikan. Fattakhadtumuhum sikhriyan, tapi kalian menganggapnya tidak penting. Maka Allah berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sekarang diamlah kalian, wa la tukallimun, jangan sekali-kali ada yang berbicara. Allah nggak peduli lagi.
Ketika Allah sudah tidak peduli, maka para penghuni neraka ini mau minta pertolongan siapa lagi? Akhirnya mereka mendatangi syaitan. Na'udzubillah. Dikiranya syaitan itu di neraka punya apa? Kekuatan, jemaah. Mereka mendatangi syaitan, berbondong-bondong kepada syaitan. Pengen dibantu, pengen ditolong. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ngerinya nanti di akhirat khutbah syaitan itu bagaimana? Silahkan bapak-bapak buka surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 21-22. Allah Ta'ala berfirman, wa barazu lillahi jami'a. Dan waktu itu makhluk semuanya dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia waktu itu hufatan uratan ghullan. Hufatan tanpa memakai alas kaki, uratan tanpa sehelai kain pun, ghurlan belum dikhitan. Ini manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Maka para penghuni neraka mendatangi yang kuat, syaitan. Wahai syaitan, wahai orang yang kuat yang dulu kita ikutin di dunia, ya, ringankan azab kami, ringankan siksa kami. Maka syaitan pun menjawab, syaitan pun berlepas diri, jemaah, tidak peduli. Lau hadanallahu lahadainakum, bagaimana kami akan memberi petunjuk kepada kalian? Sawa'un alaina, sama antara ente dan ane. Jadi syaitan pun ngomong, kamu di neraka, aneh juga di neraka. Sawa'un alaina ajazina am sabarna. Ajazina, kita mengeluh kepada Allah, am sabarna, ataupun kita sabar di azab neraka. Malana mim mahis. Kita nggak bisa keluar dari api neraka. Jadi syaitan yang diminta tolong pun putus asa. Kemudian syaitan berkhutbah, nih khutbah syaitan nih. Na'udzubillah, jangan sampai kita mendengar khutbah ini di nerakanya Allah. Kita dengar sekarang di dunia, agar kita termasuk bukan orang-orang yang mendengarkan khutbahnya syaitan, tapi syaitan ini khutbahnya di mana, jemaah? Di neraka nanti. Allah Ta'ala menggambarkan syaitan itu khutbahnya gimana? Dibaca jemaah-jemaah ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan pun berkata, lamma qudiyal amr, ketika Allah sudah memutuskan segala sesuatu. Ente dulu pezina, neraka. Ente dulu minum khamr, ini azab ente. Ente dulu memakan riba, nggak berhenti-berhenti, ente ini azabnya masing-masing. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan pun berkata, perkataan mereka panjang, ini satu ayat ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fal yastabtumuli. Yang ketiga, fala talumuni walumu anfusakum. Yang keempat, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Yang terakhir, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl wa inna zalimina lahum adabun alim. Jadi syaitan pun berkhutbah, jemaah. Khutbah syaitan yang diucapkan yang pertama, mereka mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Khutbah syaitan yang pertama bukan memuji Allah, jemaah, tapi membenarkan janji Allah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Yang pertama, syaitan berkhutbah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanjikan untuk kalian wa'dal haqqi, janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku pun memberikan kalian perjanjian juga. Fa akhlaftukum, tapi janjiku itu palsu. Dan aku mengingkari janjiku pada kalian. Ini khutbah syaitan yang pertama, jemaah. Sekali lagi, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi.
Syaitan berkata, sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan oleh Allah itu janji yang benar. Sholat ke masjid 27 rakaat pahalanya itu benar. Memakan riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya, itu benar. Orang yang mati syahid gak diampuni semua dosanya kecuali hutang, itu benar. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tuanya, itu benar, itu janji Allah. Ente beramal soleh walaupun sebiji atom akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan di akhirat. Ente beramal buruk sebiji atom pun akan dibalas keburukan oleh Allah di akhirat. Itu janji Allah sebenarnya, semuanya apa? Benar jemaah. Ini kata siapa? Syaitan. Kemudian syaitan pun berjanji, wa wa'adtukum, aku pun berjanji kepada kalian juga, fa akhlaftukum, tapi aku mengingkari janjimu padamu. Janjiku itu palsu jemaah. Janji syaitan itu apa? Palsu jemaah. Karena semua kan kita selalu digoda oleh syaitan jemaah. Antum mau ke majelis ilmu, iya enggak? Ke majelis ilmu, ke taklim kayak gini. Rasulullah SAW bersabda, hattal hitan, sampai ikan yang di lautan, yastaghfiruna li talabil ilm, meminta ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Pertanyaannya Pak, berapa jumlah ikan di lautan? Di Ancol aja ada berapa tuh laut ikannya? Allah, itu semuanya beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Tapi ada temen juga ngomong, makanya syaitannya ada dua, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada yang dari benar-benar dari syaitan, yang kedua dari manusia. Udahlah, nggak usah denger taklim, udah sering. Sesekali lah kita nonton di bioskop 21, mumpung ada diskon. Filmnya seru, bagus. Ada yang kayak gitu? Ada. Udahlah, driver nggak usah nonton pengajian, di bawah ada PS, main dulu kita. Subhanallah, ada PS di bawah. Perbuatan setan PS itu, perbuatan setan. Jangan diikutin. Lebih asik loh. Apalagi PS-nya PS5, Masya Allah. Misalnya ini. Ini selalu bergelut. Jadi setan juga menjanjikan. Bahkan yang lebih ngeri, syaitan berjanji. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ngomong ente, jangan sedekah. Ya'idukumul faqra, ente nanti miskin. Jangan sedekah, ente nanti miskin. Itu digeming-gemingkan syaitan. Makanya kotak amal muter-muter nggak keisi-isi gitu misalnya ini. Wa ya'murukum bil fahsya, tapi syaitan nyuruh hal yang lain. Ente nonton bioskop, asik tuh. Ente jalan-jalan, asik tuh. Ente ke Bali, asik tuh. Ente ke Eropa, tapi nggak umroh-umroh nih, aneh kan? Ini jemaah, selalu di syaitan berbisik. Padahal Allah menjanjikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan ampunan dari Allah, wa fadlah, dan karunia yang begitu banyak bagi orang yang sedekah. Ini jemaah, antum sehat ini mungkin karena sedekah sebelumnya, karena sholat antum, karena Allah menjaga kita jemaah. Ini janji syaitan yang pertama. Apa? Khutbah syaitan yang pertama. Apa tadi? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah itu benar, dan apa yang aku janjikan untuk kalian itu bohong dan dusta. Karena syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhruj minha madhmuman madhula. Wahai syaitan, keluarin kita dari apa? Surga. Maka syaitan berjanji kepada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau di Al-A'raf pakai fa'anzirni. Kalau di surat Al-Hujurat, di surat Al-Hijr, di surat ke-15, anzirni, ada fa dan tidak. Gitu ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku waktu tenggang sampai hari kebangkitan.
Jadi syaitan itu tidak akan mati jemaah. Sampai hari kiamat itu baru syaitan mati. Maka Allah jawab, qala fa innaka minal munzirin. Baik, engkau akan kami tangguhkan ajalnya sampai yaumul qiyamah. Ini syaitan jemaah. Syaitan enggak ada matinya. Kalau kita ya kembang kembis. Ada kalanya keimanan kuat, ada kalanya keimanan turun. Makanya banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh agar iman kita naik. Jangan berkumpul dengan teman-teman yang belum soleh, nanti iman kita turun. Waktunya azan malah ngopi, ya enggak? Waktunya azan sholat malah main PS, itu kan? Kalau antum berteman dengan mereka, ya antum akan lemah. Ini yang diucapkan syaitan yang pertama jamaah. Yang kedua yang diucapkan syaitan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Khutbah syaitan yang kedua, syaitan juga berkhutbah jemaah. Syaitan berkata, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wahai penghuni neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya kami tidak mempunyai kekuasaan atas kalian. Karena syaitan itu tidak bisa menguasai kecuali siapa? Allah sebutkan di surat Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu apa artinya jemaah? Satu-satunya surat yang tidak disebutkan namanya di dalam, tapi disebutkan ikhlas. An-Nas, karena di dalamnya ada kata qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Baqarah, ada kata-kata Al-Baqarah. Ali Imran, Al-Maidah ada Al-Maidah, semuanya ada. At-Taubah ada, Yusuf ada. Namun satu surat yang enggak ada lafaz ikhlasnya tapi menjadi dikenal surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lafaz ikhlas tidak, Pak? Dengar lafaz ikhlas tidak di surat Al-Ikhlas? Tidak, jemaah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak mempunyai yang bisa membandingi Allah satu pun. Ini jemaah. Ya. Kemudian syaitan berkata lagi jemaah, illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu hanya mengajak kalian, fastajabtum li. Kalian malah ngikutin aneh. Aneh itu ngajak kepada kalian, tapi ngapa kalian kok ikut aneh? Itu tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi syaitan berlepas diri. Misalnya mohon maaf nih Pak, ada gerombolan perampok misalnya, mohon maaf, merampok suatu rumah. Memang mereka saling membantu nanti di persidangan Pak. Saling membantu tidak? Wallah tidak. Bahkan saling menjatuhkan. Dulu ente kan yang ngajak kita ngerampok. Enggak, aneh ngajak. Ngapain ente ngikut gitu? Salah kamu lah. Gitu kan. Akhirnya saling apa? Menjatuhkan jamaah. Begitu juga syaitan berkata nanti di surat apa jamaah? Al-Hasyr ayat 16. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Coba bayangkan. Di surah Al-Hasyr ayat 16 syaitan berkata kamathali syaitan, sebagaimana syaitan idh qala lil insan, ketika syaitan itu berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah ya kepada Allah, jangan sembah Allah, jangan taati Allah. Falamma kafara, setelah manusia itu kufur, qal, syaitan pun berkata, inni bari'um minkum, sesungguhnya aku berlepas diri atas perbuatan kalian. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini perkataan syaitan, Pak. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam semesta. Pertanyaan Pak,
Syaitan itu berarti makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ibu-ibu misalnya, akhwat, kita tanya, kenapa antum gak berkerudung? Ustaz, yang penting kita takut pada Allah. Berkerudung itu gak penting. Ini seperti syaitan, Pak. Syaitan pun takut kepada Allah. Namun karena satu kesalahan syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bersujudlah kalian kepada Adam. Satu perintah Allah yang ditinggalkan oleh syaitan membuat apa jamaah? Syaitan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Pak, berapa banyak perintah Allah yang kita ingkari? Syaitan cuma satu aja. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Dengan satu dosa tersebut Allah perintahkan fakhruj, keluar dari surga. Allah tatakabbaru fiha, jangan engkau sombong. Fakhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga, karena surga bukan buat orang yang sombong dan engkau termasuk makhluk yang hina jamaah. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita kepada Allah itu dibarengin dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rasa takut aja, bukan ucapan di mulut saja, aku takut kepada Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah. Misalnya nih Pak, paling gampang, misalnya Mas Kadafi ngomong ke istrinya, wallahi istriku engkau yang paling aku cintai, tapi nggak memberi nafkah, cuman WA doang, aku cinta ibu, aku cinta istri pagi siang sore, tapi nggak kerja, nggak kerja, di rumah main PS mulu misalnya. Kira-kira ini cintanya diterima sama istri tidak, Pak? Enggak, Pak. Tapi ada seorang suami itu nggak pernah ngegombal sama istrinya. Ada nggak, Pak? Suami ini jaim banget, jarang ngomong, wah istriku engkau lebih cantik daripada rembulan, jarang dia. Atau dia apa nih, dirayu-rayu, masya Allah ibu nu cantik soleha, nggak pernah dia, nggak pernah orang ini. Tapi apa yang dimau istri dia tahu. Istri sukanya martabak telur, pulang bawa martabak telur, nggak ngomong dia, kasih di meja. Istri apa lagi ya, beli kerudung, beli baju, beli ini, beli itu. Listrik belum habis diisiin misalnya, pulsa belum habis diisiin, paket data belum habis diisiin. Suami nggak perlu ngomong. Setan itu kan ngomong, ini khafullah, saya takut kepada Allah, gitu kan? Begitu juga ini Pak. Kira-kira istri perlu omongan suami, mah engkaulah yang paling aku cintai, perlu nggak Pak? Nggak perlu Pak. Istri udah tahu Pak, bahwasanya suaminya itu sayang ke dia. Bukan cuman gombalan-gombalan Pak. Digombalin, lama-lama istri juga putus asa Pak. Allah Ta'ala pun digombali syaitan, ini akhafullah Rabbal Alamin, saya takut kepadamu ya Rabb, tapi ente gak menjalankan perintahku, gak menjauhi laranganku. Maka Allah Ta'ala berfirman di ayat 17-nya, fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Fakana akibatahuma, maka akibat dari perbuatan iblis, syaitan tadi, dan orang yang kufur karena ucapan syaitan nurut kepada dia, annahuma finnari khalidaini fiha, dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka, kekal dua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah. Kemudian yang diucapkan iblis, khutbahnya yang ketiga, iblis pun berkata, fala talumuni walumu anfusakum.
Ya. Karena manusia itu berteriak-teriak, "Wah, iblis ente dia ngomong gini 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 gini." Maka iblis jengkel. Iblis pun berkata, "Fala talumuni walumu anfusakum." Fala talumuni, jangan kalian sekarang apa? Mencaciku, menghinaku, memojokkanku. Walumu anfusakum, tapi cacilah diri kalian masing-masing. Ini syaitan. Cuma kan apa-apa kita nyaci syaitan, ya enggak? Ini anak ini kurang ngajar, dasar setan. Ini setan nggak salah, disalahin mulu ya dari dulu nih, iya nggak? Nanti di akhirat setan nggak mau disalahin, jamaah. Syaitan itu akan berkata, "Fala talumuni," jangan kalian menyalahkan aku. "Walumu anfusakum," tapi salahkan diri antum masing-masing. Ngapain ikutin aneh? Ngapain ikut perintah ana? Salahkan diri kamu masing-masing. Nah, terus yang kasihan jemaah, syaitan ini kan dari api jemaah, dibakar di api, ya enggak, di neraka. Kita kan dari tanah jemaah, dibakar di api, masih enakan mana jemaah? Kira-kira azabnya ngerian mana? Ngerian ke kita. Ngerian ke kita. Syaitan dari api, dimasukkan oleh Allah ke dalam api. Kita dari tanah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api. Maka ada juga di zaman Imam Malik bin Anas, ada orang yang mulai dalam tanda kutip ini Pak, nggak percaya dengan azab Allah. Dari orang-orang liberal dari zaman dulu tuh udah ada. Ada orang-orang ada yang liberal mengatakan kepada Imam Anas, Malik bin Anas atau Imam Malik, beliau mengatakan, "Ya Imam, bagaimana Allah mengazab syaitan? Finnar wa innahu minan nar." Padahal bagaimana Allah mengazab syaitan yang terbuat dari api dengan neraka yang terbuat dari api? Hal syaitan yu'dhihi? Apakah syaitan nanti merasa sakit dengan azabnya? Maka Imam Malik bin Anas jengkel jemaah. Diambilkan tanah yang kering, dilempar orang itu kepalanya, tuang gitu kan jemaah. Ini kalau orang-orang gini pakai dalil udah nggak mempan, akhirnya pakai tanah, enggak. Dilempar kepalanya pakai tanah, kemudian terluka. Kemudian orang ini mengatakan, "Kaifa ya Imam? Kenapa engkau Imam? Kalau nggak bisa jawab, diam aja, jangan lempar aneh. Anta mintin wa hada mintin." Tahu nggak? Yang aneh lempar pun dari tanah dan ente dari tanah, sakit nggak? Nah, ini jemaah. Maka orang itu apa? Oh, bener ini kata Imam nih. Jadi ada yang nggak perlu pakai dalil. Jadi ada orang-orang ini nggak perlu pakai dalil, kalau pakai dalil nggak mempan. Nah, ini jemaah. Jadi syaitan itu terbuat dari api. Namun apinya berbeda dengan yang terbuat dari syaitan. Kita terbuat dari tanah. Tapi keramik juga dari, ada yang dari tanah nggak? Genteng dari tanah Pak? Dari tanah. Kalau kita kejatuhan genteng sakit Pak? Oh bocor ini ya. Ini begitu juga syaitan. Ini jemaah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang juga terbuat dari api. Syaitan berkata, "Fala talumuni walumu anfusakum." Wahai manusia, jangan kalian memojokkan aku. Walumu anfusakum, tapi salahkan diri kalian masing-masing. Ini jemaah. Kemudian khutbah yang keempat, syaitan ini berkata, "Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." Ma ana bimusrikhikum. Syaitan pun berkata, "Demi Allah, saya nggak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian pun tidak bisa menolong saya." Ini jemaah. Jadi manusia tambah apa jemaah? Penghuni neraka tambah apa? Putus asa. Waduh, nggak ada yang bisa nolong kita lagi. Bahkan syaitan pun berkata kepada kita, "Ma anta bimusrikhi wa ma antum bimusrikhikum." Kalian, saya tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong saya jemaah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf jemaah, "Al-akhillau
yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah Ta'ala berfirman di surat Zukhruf ayat 67, al-akhillau, orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia dulu, ba'duhum li ba'din adu, mereka di akhirat malah menjadi musuh. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali yang kasih sayangnya karena ketakwaan. Bukan karena kasih sayangnya satu grup tenis meja. Ini bukan. Oh, dulu saya berkasih sayang karena pecinta sepeda. Kan jemaah. Dulu kita satu teman ngegoes. Ini nggak jadi teman di akhirat. Dulu ana sama-sama driver. Dulu kita sama-sama main PS. Ini diulangi lagi PS. Karena ada yang pecinta PS. Kasihan. Ini rupanya di akhirat aduwun. Mereka itu jadi apa jemaah? Musuh. Dulu kita sama-sama CS, cleaning service. Misalnya jemaah, kita dulu sama-sama satu divisi. Infra 1, infra 2, macam-macam. QHSE, istilah-istilah itu. Dulu kita satu divisi. Satu temen, satu grup, ada grup WA, grup Facebook, macam-macam. Tapi pertanyaan, ikut di grup taklim atau tidak? Nah, itu yang penting. Karena Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau, orang yang saling berkasih sayang, ba'duhum li ba'din adu, di akhirat semuanya menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali persahabatannya itu didasari dengan ketakwaan. Antum teman driver, tapi dua-duanya ngajak sholat. Antum dulu teman-teman ngegoes, tapi ngegoesnya ada santunan yatimnya. Dulu antum di divisi apa, tapi divisi itu mengajak untuk ke masjid, bangun masjid, menghidupkan kajian. Maka itulah teman sejati jemaah. Lihat kanan kiri antum jemaah, nih satu divisi, satu ini. Ajak kepada ibadah kepada Allah, agar kita teman di dunia dan juga teman di akhirat. Karena ada teman-teman di dunia, di akhirat jadi musuh bebuyutan. Dulu si ente, ane mau talim, diajak nonton PS, gimana sih musuhan? Dulu sih antum, harusnya kita itu sholat Jumatnya tepat. Harusnya kita itu puasa. Malah ngegoes di siang Ramadan. Akhirnya kita minum bakso bareng, makan bakso. Makanya kaki 5. Kan kakinya doang yang kelihatan, mukanya ditutup. Nah ini jamaah. Dulu sih, pokoknya dulu-dulu yang diomong. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa saja di hadapan Allah. Bukan hanya itu jemaah. Satu keluarga pun belum tentu bisa bersama di akhirat. Ini ayah, ini ibu, ini anak, ini mertua, ini ibu kandung, ini ayah kandung, ini paman. Itu pun belum tentu bareng di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di akhir-akhir surat Abasa, surat 80, fa idza ja'atis sakhah, kalau yaumul qiyamah sudah datang, yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan ayah kandungnya, wa sahibatihi wa bani, bahkan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Subhanallah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang takut akan urusan dan hisabnya masing-masing. Lihatlah kasus yang dulunya suami istri karena ini jadi saling menyalahkan, dulu istri yang salah, dulu suami yang salah. Ini baru kasus di dunia jemaah. Apalagi di akhirat. Fa na'udzubillahi min dzalik. Makanya jadikan istri kita, anak-anak kita orang yang bertakwa. Teman-teman kita, kalau ente benar-benar cinta dengan teman ente sekantor, ajak mereka untuk takwa kepada Allah. Bukan aja nonton PS gitu ya.
Apalagi ngajak ngebolos dari sholat berjamaah. Ini wallahi di akhirat ente jadi musuhnya. Istri nasihatin suami. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahul rajula aiqadha ahlahu fafadha ala zawjitihil ma. Sungguh cinta sejati di hadapan Allah itu, yang Allah rahmati kasih sayangnya, seorang suami bangun malam kemudian memercikkan air kepada istrinya untuk bangun. Ini cinta sejatinya yang digambarkan oleh Allah. Bukan cinta sejati ngajak istri ke Bandung, ke Pangandaran, ke Parangtritis, Parangkusumo, ke Bali. Itu belum cinta, jemaah. Bisa jadi malah jadi musuh. Harusnya istrinya dengar pengajian, malah diajak jalan-jalan. Harusnya suami sholat Jumat, malah jalan-jalan gak jadi sholat. Harusnya taklim gak jadi taklim. Tapi rahimallahu rajula, sungguh cinta seorang suami sejati itu apa? Aiqadha ahlahu, di malam harinya membangunkan istrinya, anaknya. Kemudian apa Rasul bersabda? Ya, wa fajjara wujuhil ma, dan mengusapkan air wudu kepada istrinya yang masih tidur. Gitu. Bangun mah. Iya Pak. Yuk bangun, sama-sama bangun rumah di surga. Karena rumah di dunia ini nggak lama. Begitu juga Allah berdoa, rahimallahul mar'ah. Sungguh kasih sayang Allah kepada seorang wanita. Taqumu ahlahu, membangunkan suaminya. Tufattaru ala wajhihi alma, yang membangunkan air suaminya dengan air wudunya, dibangunin. Cuma misalnya yang masih jomblo nggak ditanya nih. Nah, misalnya istri kita Mang Asep bangun pagi karena baru pulang dari Jakarta kan, dibangunin pakai air wudu. Kira-kira ngamuk apa seneng? Yang bener cembetut. Waduh, apa sih? Baru pulang kantor udah disiram air, ini baru bangun tidur juga jam 1. Kalau orang yang sayang kepada istri, ya Allah, istri ngajak yang bener. Disiram air, bukan disiram air ya. Kalau disiram air marah. Ifajir itu memercikkan air wudhu, karena dibangunin udah nggak bisa. Pah bangun, pah bangun. Atau mama bangun, mama bangun. Gak bangun-bangun, akhirnya nggak ada cara lain jemaah. Syaitan minan nar. Syaitan kan dari api. Untuk menaklukkan syaitan dengan wudhu jemaah. Air wudhu itulah. Percikan. Kalau marah suami itu, Allah, ini suami gak saleh. Kalau wanita itu marah karena dibangunkan untuk sholat subuh, berarti wanitanya gak salehah. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cari teman sejati yang sama-sama mengingatkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini baru istri yang wallahi jangan sampai kita sia-siakan. Begitu juga ibu-ibu yang mendapatkan suami yang kayak gini, ya Allah, jangan disia-siakan suami tersebut. Karena hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum, mereka suami istri ini, hum wa azwajuhum, dengan istri-istrinya, 'alal araiki, mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka nanti akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima jamaah, khutbah syaitan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Syaitan pun berkata kepada penghuni neraka, inni kafartu bima asyraktumuni, sesungguhnya aku kufur, mengingkari apa-apa yang perbuatan syirik kalian kepadaku. Jadi syaitan itu Pak menjelma jadi syaitan itu, jadi Allah itu menciptakan makhluk sekali lagi, yaitu manusia dan jin. Ada manusia yang soleh, ya enggak? Ada muslim, ada muslimah, ada mukmin, mukminah, ada yang pembangkang, kafir, kafirah, ada yang menyembah selain Allah, musyrik, musyrikah, munafik, munafiqat. Itu manusia. Begitu juga jin. Jin ini ada syaitan, syaitanah, iblis, iblisah, wahlan yang di kamar mandi yang minta untuk boros, dan wahlanah.
Yang di rumah, syaitan di rumah namanya Dashim, perempuan Dashimah, macam-macam namanya. Gitu jemaah. Ini syaitan. Begitu juga ada jin yang jadi siapa misalnya? Nyi Roro Kidul, itu jin. Jangan ditambah Jun, nanti jin dan Jun ya. Itu jin juga jemaah. Ya mereka membuat manusia syirik kepadanya. Ya. Ente kalau pengen panen tahun ini atau melayar tahun ini aman selamat, motong kepala sapi, larung di laut, ya nggak Pak? Pengen tolnya lancar, nggak ada kejadian, undang pawang hujan, ya nggak Pak? Allah kasih hujan tambah deres tuh kan? Iya itu Pak. Apalagi ngaku punya remote langit, wallahi na'udzubillah. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi nggak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah. Pengen jembatannya nggak jebol, kasih kepala kuda, kasih kepala domba. Bahkan Nabi SAW bersabda, yadkhulun nar bidhubab wa dakhalal jannah bidhubab. Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Maka sahabat kaget, bagaimana ada seseorang masuk surga karena lalat, ada juga orang masuk surga karena seekor lalat. Lalat itu dijual laku nggak Pak? Hah? Laku nggak? Ya kalau lalat yang penghasilan bentuk makanan itu nanti laku itu. Apa tuh? Yang maggot ya, maggot. Nah itu kan dari lalat, itu dijual juga. Tapi lalat itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya ibaratnya, bawa penyakit dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadikan orang masuk surga. Nanti diriwayatkan di berbagai hadis bahwasannya ada suatu ghobah. Ghobah itu hutan yang menyeramkan. Di situ ada penunggunya, jin. Ente, ada orang yang pertama mau masuk ghobah itu, hutan itu, ditanya oleh jin, idbah, berkurban ente untuk aneh biar selamat. Waduh, aneh nggak punya apa-apa. Itu punya sapi, nggak punya domba, nggak punya apa-apa. Maka jinin berkata, idbah walau bidhubab, berkurbanlah ente kepadaku walaupun dengan lalat. Orang ini nyari lalat jemaah. Karena dapat lalat, dipotong kepalanya. Tak. Kemudian masuk ke dalam hutan, dan orang ini tetap celaka dan masuk neraka kekal. Karena berkurban untuk selain Allah. Kul inna salati wa nusuki. Katakanlah salatku dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban dengan seekor lalat membuat orang masuk neraka. Ada yang berkorban dengan sebutir telur, ditaruh di pojok-pojok sawah biar nggak dimakan dan bagus atau tikus gitu kan. Minta pertolongan kepada Dewi Sri. Alhamdulillah. Ini jemaah, itu telur. Ada harga? Ada. 2.500. Ingat satu biji. Ada yang berkorban dengan seekor domba kepalanya. Ingat. Sapi, ayam, ingkung. Subhanallah jemaah. Apalagi itu dosanya. Kemudian ada seseorang yang masuk surga karena lalat juga. Orang ini mau masuk hutan yang sama. Kemudian jin ini mensyaratkan, ente selamat masuk hutan ini berkorban. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Kurban walaupun dengan lalat. Nggak mau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Akhirnya orang ini benar dicelakain oleh jin dan mati. Jadi jin ini bisa menyelakakan manusia. Ngelewat tol Cipularang kilometer 95, kurbannya nggak jamak, nggak repot-repot, ngebel aja, tin tin tin, selamat. Ente nggak usah ngebel, tiba-tiba celaka, bisa jadi jemaah. Karena agar syaitan dihormati di tempat itu, agar yang lewat merasa takut, miris, akhirnya dia minta tolongnya bukan kepada Allah, tapi dengan ngebel, tin tin, punten. Mbah badai lewat gitu kan ya. Punten mbah mau lewat gitu kan. Subhanallah. Berlindung kepada selain Allah hukumnya syirik. Dan syaitan berkata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari perbuatan syirik kalian kepadaku. Dulu kalian memujaku, memuja iblis, memuja jin, memuja syaitan, memuja Nyi Roro Kidul,
menyubangi blorong dan lain sebagainya, itu kan jin jemaah. Maka syaitan berkata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku berlepas diri dengan kesyirikan yang kau lakukan dulu di dunia. Wa inna zalimina lahum adzabun alim. Dan sesungguhnya Allah berfirman dilanjutkan, orang-orang zalim bagi mereka azab Allah yang pedih jemaah. Jangan sampai khutbah ini kita dengar di akhirat. Karena yang mendengar khutbah syaitan ini adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengarnya sekarang agar kita tidak mendengarkannya di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyelamatkan kita, keluarga kita ya, dari makar syaitan, tipu daya syaitan. Bagaimana agar kita semakin dekat kepada Allah ya. Al-ulama warathatul anbiya, ya kita harus mengikuti perkataan para ulama jemaah. Dekati mereka, ke taklim agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita bermanfaat, barokah, dan kita dijauhkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.